Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Coldplay. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film ini dimulai dengan seorang anak autis muda bernama Oliver menonton acara favoritnya, SpongeBob SquarePants. Melalui ponselnya, sebuah roh misterius sedang menonton. Saat Oliver tidak melihat, ponselnya membuka cerita berjudul Monster yang disalahpahami, menceritakan kisah makhluk bernama Larry yang ingin berteman dengan siapapun yang mendengar ceritanya. Oliver merasakan sebuah kehadiran yang mengganggu di kamar saat dia mencoba menutup pintunya. Dia bersembunyi di bawah selimut dan mengerang panik sampai dia melihat bahwa ibunya Sarah datang dan mencoba menghiburnya. Oliver tinggal bersama Sarah dan ayah Marty. Dia berkomunikasi menggunakan aplikasi di ponselnya karena dia tidak dapat berbicara. Di sekolah, Oliver memiliki seorang ajudan, dan seorang anak laki-laki lainnya, Byron, berkomentar kenapa dia mendapatkan perlakuan khusus dan boleh menggunakan teleponnya. Sepulang sekolah, bocah lelaki lain bernama Matteo bertanya pada Oliver apakah dia ingin nongkrong di lapangan. Ternyata ini hanya lelucon yang diatur oleh Byron, Matteo, dan Zach. Mereka mengolok-olok suara rintihan Oliver, memanggilnya Moaner Bonner, dan mereka membuang ponselnya dan mendorongnya ke tanah sebelum pergi. Oliver dengan panik mencari ponselnya sampai Sarah kemudian menemukannya. Marty dan Sarah membawa Oliver ke dokter terapi yang membantunya berkomunikasi. Sarah mengungkapkan kepada Marty bahwa dia merasa Oliver membencinya karena dia lebih akrab dengan Marty dan bahkan tidak bisa menatap mata Sarah. Marty kemudian pergi bekerja sebagai petugas garasi parkir. Tiba-tiba angina bertiup kencang dan terlihat beberapa kertas tertiup membentuk tubuh seseorang yang tidak terlihat. Marty membawa iPad untuk digunakan Oliver berkomunikasi. Keesokan harinya dia merinding ketika aplikasi komunikasi mulai berbicara kembali kepadanya, menyebut dirinya sebagai Larry dan mengatakan ingin menjadi temannya. Oliver pun menaruh tablet itu ke lemari. Sarah mencoba membantu Oliver mendapatkan teman baru dengan mengajak ibu Byron, mengajak anak-anak menginap. Meskipun ketiga anak laki-laki itu tidak bersemangat, mereka tetap mau diajak. Saat mereka mencoba untuk tidur, mereka melihat Oliver menatap almari. Matteo menyarankan Byron untuk membuka lemari, mungkin Oliver menyimpan permen di sana. Byron pergi untuk membukanya, namun tidak ada permen, yang ada hanya iPad. Tiba-tiba Oliver mengambil iPad tersebut. Byron merebutnya dan menemukan cerita monster yang disalahpahami muncul. Dia mulai membaca kisah Larry, lampu di sekitar rumah mulai berkedip. Byron tetap membaca cerita Larry dan semua bohlam pecah. Melalui tablet tersebut, mereka tampak melihat gambar Larry bersembunyi dalam bayang-bayang. Ketika Byron pergi untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana, Larry mendorong meja ke Byron dan menjepitnya ke dinding. Sarah datang dan menemukan anak laki-laki itu berteriak ketakutan. Ketika orang tua mereka menjemput mereka, Zach mengatakan Oliver yang menyakiti Byron dan dia memanggilnya orang aneh. Keesokan harinya di sekolah, Byron absen. Sementara itu, Sarah mencoba mengganti bohlam di rumah. Tiba-tiba ponsel dan tabletnya membuka cerita Larry. Lampu pun berkedip dengan sendirinya saat Sarah tidak melihat. Dia mulai ketakutan. Dia menjelaskan kepada Marty apa yang dia lihat, meskipun dia tidak percaya pada awalnya. Marty segera melihat bahwa Larry nyata setelah bertemu dengan kehadirannya. Mereka melihat bahwa tujuan utamanya adalah mencari teman, jadi mereka mencoba membuat Oliver dan Byron berteman lagi, meskipun hal tersebut tidak mudah karena Sarah dan Jen ibu Byron sudah bertengkar hebat tentang putra mereka bahkan sebelum menginap. Oliver dibawa ke rumah Byron, di mana Jen mengatakan bahwa bocah itu tidak mau berbicara atau tidur selama berhari-hari. Byron akhirnya berbicara dan memberitahu orang dewasa bahwa Oliver tidak menyakitinya, tetapi itu adalah Larry. Dia menjelaskan bagaimana dia merasakan Larry mencengkeramnya dan membuatnya ketakutan. Oliver terus diganggu oleh Larry. Monster itu bahkan mencoba memberinya spons dapur sebagai hadiah karena Oliver suka SpongeBob. Byron kemudian mendekati Oliver di sekolah dan dengan tulus bertanya mengapa mereka berhenti berteman. Byron mengatakan bahwa dia mendengar pesan dari Sarah yang mengatakan kalau Oliver tidak ingin berteman dengan Byron lagi. Oliver menggunakan aplikasi tersebut untuk mengatakan bahwa itu bohong. Di rumah, Marty dan Sarah mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan Oliver dari Larry. Oliver menggambar dua gambar, satu dirinya, dan satu lagi foto Larry. Dia memegang satu di depan dan di atas cahaya untuk menunjukkan kepada orang tuanya bahwa Larry masih terjebak di dunianya sendiri dan menggunakan lampu sebagai sarana untuk mencoba menyeberang.
Di tempat parkir, Marty dihantui oleh Larry. Di situ Larry memberikan notifikasi bahwa siapapun yang menghalangi jalan Larry maka akan menemui ajalnya. Marty melihat melalui teleponnya bahwa Larry menguntitnya di sekitar bilik, jadi dia lari dan pergi saat Larry mulai mematikan listrik di sekitar area tersebut. Tepat ketika Marty mengira dia aman, dia mendengar suara di sekitar mobil, dan dia segera melihat melalui telepon bahwa Larry duduk tepat di sebelahnya. Sarah mendapat telepon dan mengetahui bahwa Marty di rumah sakit tidak sadarkan diri setelah menabrakkan mobilnya. Dia menyadari Larry berada di belakangnya, dan TV mulai berkedip-kedip dengan klip acak yang digunakan Larry untuk mengirim pesan, selesaikan ceritanya. Ketika Sarah menolak, TV memutar akhir cerita, karena Larry tidak akan berhenti sampai dia memiliki temannya, dan begitu Anda memegang tangannya, tidak ada jalan untuk mundur, dan gambar ditampilkan Larry menarik seorang anak ke tangannya. Sarah membuang semua perangkat elektronik. Ketika Oliver ketakutan, Sarah berkata bahwa dia ingin Oliver bisa normal, dia segera meminta maaf. Mereka bersembunyi di bawah tempat tidur Oliver, di mana dia menulis pesan kepada Sarah yang mengatakan bahwa dia berbohong kepada Byron. Sarah melakukannya untuk melindungi Oliver setelah insiden itu terjadi. Oliver kemudian mendapat ide dan mulai meneriakkan "lapangan" berulang kali, menyebabkan Larry menemukan mereka, tetapi Sarah mendapatkan Oliver dan mereka melarikan diri dari rumah. Oliver dan Sarah berlari ke lapangan, di mana dia menyadari bahwa Oliver memilih tempat itu karena tidak ada listrik di sana, jadi Larry tidak dapat menjangkau mereka. Sayangnya, ponsel Oliver muncul pada saat yang paling buruk, dan Larry muncul untuk mengejar Oliver dan Sarah. Dia memojokkan Oliver di hutan dan mengulurkan tangannya untuk membawa Oliver pergi, tetapi Sarah masuk dan memberitahu Larry bahwa dia akan menjadi temannya sehingga Oliver tidak harus pergi. Sarah memberitahu Oliver bahwa dia mencintainya, dan akhirnya dia menatap matanya. Sarah sangat gembira sesaat sampai Larry menariknya bersamanya ke dunianya. Marty mulai pulih, dan dia terus membawa Oliver ke dokternya, di mana dia membuat kemajuan dalam menulis dan berbicara. Sarah secara resmi diyakini menghilang, karena Marty tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Oliver kembali ke sekolah di mana dia sekarang berteman dengan Byron lagi, dan mereka mengajak Matteo bergabung dengan mereka untuk bersumpah menjadi teman selamanya sehingga Larry tidak akan pernah kembali. Malamnya, Oliver melihat lampu berkedip di kamarnya, dan dia turun ke bawah. Marty mendengar Oliver tertawa dan kemudian menemukannya berputar-putar seperti sedang memegang tangan seseorang. Kemudian dia diangkat ke udara dalam lingkaran. Marty dengan panik mengeluarkan ponselnya, dan mengira itu Larry, tetapi ketika dia melihat melalui lensa, dia melihat bahwa itu adalah Sarah. Hal ini membuat Marty menangis, dan Sarah terdengar memberitahu Oliver bahwa dia akan melindungi Oliver sampai kapanpun.